Ini besaran tunjangan PNS dan gaji pokok yang diterima setiap bulan. Dikutip dari tribunjateng.com, edisi Sabtu 31 Oktober 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Berikut 6 jenis tunjangan PNS yang diterima di luar gaji pokok setiap bulan. Tunjangan ini menjadi salah satu daya tarik menjadi PNS karena bisa jadi lebih besar daripada gaji pokok. Masih belum termasuk tambahan pendapatan lain bagi PNS, seperti uang saku perjalanan dinas. Alasan profesi PNS amat diminati biasanya adalah adanya jaminan masa pensiun, pendapatan stabil, dan resiko kecil dari pemecatan. Bisa dibilang, pendapatan per bulan atau take home pay paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara. Secara sederhana, selama negara tidak bangkrut, PNS akan tetap menerima pemasukan setiap bulan. Berikut daftar tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin lazimnya jadi tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempat bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Di Indonesia, tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tukin PNS DJP diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tukin tertingginya sebesar Rp99.720.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 dengan peringkat jabatan 26. Tukin terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level paling rendah, yakni jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Contoh lain seperti Mahkamah Agung atau MA yang menetapkan tukin tertinggi sebesar Rp30.560.000 dan terendahnya Rp1.938.000. Perbedaan daerah tempat mengabdi juga membedakan besaran tukin PNS Pemda, karena yang menjadi patokan adalah anggaran daerah tersebut. Besaran tukin PNS DKI Jakarta akan berbeda dari tukin yang diterima PNS di Nusa Tenggara Timur dengan jabatan level setingkat. Tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan suami atau istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Sementara, jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Tunjangan anak. Sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. Tunjangan makan.
Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32-PMK.02-2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. PNS golongan 1 dan 2 mendapat tunjangan makan sebesar Rp35.000 per hari, golongan 3 dapat Rp37.000 per hari, golongan 4 dapat Rp41.000 per hari. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besarannya yakni terendah Rp360.000 per bulan untuk eselon 5A, lalu berturut-turut Rp490.000 untuk 4B, Rp540.000 untuk 4A, Rp1.260.000 untuk 3A, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon 1A. Perjalanan dinas. PNS bisa dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas ke luar kota, bahkan terkadang ke luar negeri. Yang melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku yang lazim dikenal sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). SPPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008. Komponen perjalanan dinas antara lain uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. Berikutnya yakni biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya sewa kendaraan. Gaji pokok PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1 lulusan SD dan SMP. Golongan 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Golongan 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Golongan 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Golongan 1D sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Golongan 2 lulusan SMA dan D3. Golongan 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Golongan 2B sebesar Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C sebesar Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Golongan 2D sebesar Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Golongan 3 lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Golongan 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600.
Golongan 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5 juta. Golongan 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Golongan 4C sebesar Rp337.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Demikian daftar tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok per bulan. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.